Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Taman Inspirasi Safa. Ini kegiatan kita sore ini, kita mau panen tomat, sekaligus juga menanam beberapa sayuran. Ya, ini kita tanam di dalam pot. Kalau di lahan, misal di sawah seperti itu kan kita bisa panen 8 sampai 10 kali lebih ya tanaman tomat itu. Jadi saat kita jual itu biasanya untuk panennya tidak sampai memerah seperti ini, hanya kuning. Nah seperti ini sudah dipanen kalau di sawah ya. Nah ini kita tebang sari dengan daun sop, timun, dan juga di pojok sana itu kita kasih bawang. Oh ya teman-teman, maaf ini ada suara bapak-bapak lagi ngaji. Jadi karena ini sore hari, itu biasa ya kalau di musola itu ada kegiatan mengaji seperti itu. Nah ini timunnya, wow subur banget ya, nggak ada hama. Ini belum pernah kita berikan pupuk tambahan, hanya langsung dari media asli, media tanam yang pertama kita buat. Ini timunnya kita kasih 4, dan ini kita tanam itu di lantai 3. Jadi karena lantai bawah sudah penuh, kita pindah ke lantai 3. Lantai 2-nya juga sudah penuh. Nah ini ada bawangnya. Ini sudah cukup panjang tunasnya. Jadi sudah cukup telat sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita tanam di sini. Nah kita tanam dengan jarak ini kira-kira 15 cm. Jadi di antara timun yang sana dengan timun yang ada di sebelah sini. Nah di ujung sini ini ada tanaman kangkung yang dulu kita tanam di ember bekas. Nah karena kangkungnya ini kita biarkan, ternyata tumbuh sampai berbunga dan sampai panjang sekali seperti ini. Nah ini nanti kita bisa panen bijinya kalau sudah tua. Ini. Nah ini kangkungnya yang dulu ditanam bersama itu sudah kita panen, sudah kita masak ya. Sebagian juga buat burung. Jadi burung itu juga suka dengan kangkung karena kangkung itu bisa menyuburkan indung telur burungnya sehingga cepat atau banyak bertelur. Nah karena sebagian ini medianya ada yang sudah cukup kering, jadi kita siram terlebih dahulu. Nah beda dengan yang sebelah sini, ini masih basah karena dekat dengan tanaman timunnya. Nah dulunya talang yang kita taruh di lantai 3 ini pernah kita gunakan untuk menanam cabai yang umurnya hampir itu 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun ya. Jadi kita panen terus cabai tanpa kita membeli. Nah karena sudah cukup lama, jadi kita ingin menggunakan talang ini untuk menanam tanaman yang lain. Nah untuk penanaman awal ini memang kita buat media tanamnya itu tidak penuh. Jadi ini hanya setengahnya dulu, setengah lebih sedikit. Nah jadi ada 3 garis, jadi kira-kira media tanamnya cuma segini. Nah nanti kita tambahkan saat tanaman ini sudah cukup besar. Jadi untuk media tambahan kita bisa menambahkan kompos, sekam bakar, dan juga tanah. Nah selain itu kita juga mau panen terong sore ini ya. Nah yang di ember ini dulu sudah pernah kita panen. Nah kita sore ini juga mau panen lagi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Selain kangkung, bunga hias, timun, bawang putih, dan
terong, daun sop. Kita juga mau lihat timun kita hari ini. Oh maaf, tomat ya. Tomat kita yang kita tanam ada di pot, ada di lahan juga. Nah teman-teman, ternyata ini ada lebah yang lagi Nah kemudian untuk di talang yang sebelah timur ini cabenya sudah tidak terlihat ya, sudah penuh dengan tanaman sirih Cina. Jadi awalnya ini kan gulma, tapi karena sangat bermanfaat untuk kesehatan dan kita juga sering minum, kadang juga dimasak, jadi kita biarkan gulma daun suruhan atau sirih Cina itu tumbuh dengan subur. Yang satu juga sama di sini. Ini cabenya tinggal sedikit. Justru ini kita kembang biakan sirih Cinanya. Ini ada tomat juga. Ini bunga marigold subur sekali ini teman-teman. Ini nggak pernah berhenti berbunga. Ini teman-teman bisa lihat daun sirih Cinanya sangat banyak. Ini biasanya kita panen seminggu sekali untuk kita masak, kita ambil air rebusannya ya, karena bagus sekali untuk mengobati berbagai macam penyakit ya, tentunya dengan atas kehendak Allah ya. Melalui daun sirih Cina ini ternyata beberapa penyakit bisa sembuh seperti nyeri, asam urat. Bahkan di video-video sebelumnya kita sudah sering membuat video karena itu berdasarkan testimoni dari teman-teman kita yang komen, ternyata bisa untuk menyembuhkan lumpuh. Ya, mau alam kita nggak tahu, tapi kita percaya saja karena memang ada obat yang diciptakan Allah itu untuk menyembuhkan penyakit. Ya, nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Dan ini bijinya, karena memang kita kembang biakan, kita akan tabur saja di sebelah sini biar tetap tumbuh terus. Biar tumbuh. Tanaman ini meski tidak dipupuk dia akan tumbuh sangat subur. Meskipun jarang disiram, dia juga akan tumbuh dengan sehat. Kebalik ya, meskipun tidak dipupuk dia akan tumbuh dengan sehat. Meskipun tidak disiram dia akan tumbuh dengan subur. Ya, karena ini tanaman ini mengandung banyak air. Banyak airnya. Dan teman-teman akan saya ajak lihat tomat kami. Nih, ada sebagian yang sudah merah dan ada yang kuning. Ini semua satu jenis tanamannya. Ini kita buat ke atas. Untuk video tutorialnya kita buatkan nanti. Tapi untuk vlog sore ini kita akan melihat, akan sedikit memberitahu ya teman-teman. Untuk tomat yang kuning ini, ya ini sebenarnya lebih tua. Keluar buahnya itu lebih tua dibandingkan dengan tomat yang ada di pojok utara. Aduh. Kadang nah ini. Tapi ternyata tomat yang sebelah sini itu lebih cepat merah ya. Ini sebenarnya kalau umurnya ini lebih muda dibandingkan dengan tomat yang ada di sana. Merah. Jadi bisa kita panen sekarang. Nah, berdasarkan pengalaman kami, untuk tomat yang terkena sinar matahari lebih banyak, dia akan lebih cepat matang, cepat merah seperti ini. Karena ini terkena sinar mataharinya pagi sampai siang, sampai menjelang sore. Kemudian untuk yang sebelah sini, sebelah selatan, ini hanya terkena pagi hari. Nah, ini kita juga sedang siap-siap untuk membuat sekam bakar. Untuk membakarnya pun kita juga
menggunakan tempat di lantai 3 ya, karena lantai 1 itu sudah penuh dengan tanaman, sehingga kalau kita membakar di lantai 1 atau dasar itu akan membuat tanaman yang di dekatnya itu layu, sehingga kita buat seperti ini. Jadi tungku seperti tungku dari batu bata yang kita tumpuk seperti ini. Nah, di sebelah sikunan sini ini kita tanam tapak dara. Tanaman tapak dara ini selain tanaman hias, ini juga bisa kita gunakan untuk obat. Ya, jadi banyak sekali manfaat dari tanaman hias tapak dara ini, baik daun maupun bunganya. Nah, teman-teman bisa lihat di video kami sebelumnya, ini sudah tua, menunggu bijinya menghitam, kita bisa sebar lagi. Nah, terima kasih teman-teman. Kegiatan sore kita hari ini mengontrol tanaman yang ada di lantai 3. Ada juga tapak dara yang putih nih teman-teman. Ada juga tanaman tin. Jadi di lantai 3 ini juga macam-macam tanamannya. Ini buahnya sudah banyak. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video tutorial dari Taman Inspirasi Safa berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.